Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang bilangan bulat ya. Oke, jadi bilangan bulat ini adalah bilangan yang bukan pecahan ya, jadi bilangan yang hanya bilangannya saja. Misalnya seperti ini, kalau saya kasih dia di sini ada bilangan itu berupa bilangan bulat positif ya, bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Jadi ada yang positif yang arahnya ke kanan ya, ke ruas sebelah kanan. Kemudian ada bilangan bulat negatif. Kemudian angka 0 juga termasuk bilangan, tapi dia tidak positif, tidak juga negatif ya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang penjumlahannya. Bagaimana sih cara penjumlahan dan pengurangan ya. Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, ini seringkali butuh ketelitian ekstra nih ya. Banyak juga yang kemarin saya lihat masih belum tepat gitu. Nah, misalkan bilangan bulat itu ada, kalau misalnya 8 ditambah 2 misalnya, ini simple ya. Ini bilangan bulat positif sama positif, pasti hasilnya juga positif. Berarti 10 angkanya dijumlahkan. Nah, kemudian kalau misalnya minus 8 ditambah dengan minus 2, nah ini negatif 8 sama negatif 2. Nah, sama-sama negatif, itu juga 10, tapi bertanda negatif gitu. Oke, jelas ya? Nah, jadi jika dia sejenis, maka kita jumlahkan saja ya. Misalkan 5 ditambah 3, nah ini pastinya 8 ya. Karena positif sama positif. Tapi kalau misalkan di sini minus 5 dikurang 3, nah ini si 5-nya negatif, si 3 juga negatif. Nih jadi dia makin negatif, berarti minus 8 ya. Nah, ini kalau kita buatkan secara garis bilangan ya, bisa seperti ini. Contohnya tadi kita buatlah 5 ditambah 3 misalnya contohnya. Ini berapa ya? Ini kalau saya buat ke garis bilangan ya. Bentar ya. Kita ambil yang ini. Nah, ini ada garis bilangan. Di sini saya buat garis bilangan. Nah, jadi dikatakan si 5. 5 di mana ini? Ini kan tadi 5 ya. 5 ini di sini dia 5-nya. Sudah. Nah, ditambah 3. Oke, dia 3 kali berpindah, berarti 1, 2, 3. Makanya jawabannya adalah 8. Paham ya sampai situ? Di sini hasilnya jadi 8. Oke. Kenapa bisa seperti ini? Karena dia sama-sama positif tadi ya, sama-sama positif. Jadi ingat, kalau tambah ya, jika tambah dia ke kanan pindahnya. Tapi kalau nanti kurang atau negatif berarti ke, ya jelasnya kebalikan dari kanan adalah kiri, berarti ke kiri ya. Nah, kita misalkan buat soal minus 1 dikurang 3 misalnya. Nah, ini bagaimana jawabannya? Kalau kita buat garis bilangan seperti tadi. Oke, sebentar. Nah, ini nampaknya terlalu ke bawah dan kecil sekali. Kita besarkan sedikit. Oke. Nah, pertama kita lihat minus 1 ya di sini. Min 1. Min 1-nya ini ya, minus 1. Kemudian dikurang 3. Nah, tadi kalau dia negatif kan kita buat ke kiri. Sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Nah, jadi jawabannya adalah minus 4. Nah, tapi kan begini, tidak mungkin masa setiap kita mau menjumlahkan mengurangan kita pakai garis bilangan. Itu kan makan waktu ya, kita gambar dulu garis bilangannya. Jadi triknya seperti ini. Kalau dia sejenis, misalnya minus sama minus, itu angkanya dijumlahkan, tetapi dia bertanda negatif. Ya, gitu saja. Untuk mempersingkat waktu. Misalkan di sini ada minus 11 dikurang 5 contohnya. Nah, ini negatif dengan negatif, berarti jawabannya harus negatif. Angkanya dijumlahkan, 11 sama 5. Jadi 16 ya jumlahnya kan? Seperti itu. Nah, kalau yang lainnya, misalkan minus 3 ditambah minus 5 misalkan.
Nah, ini si 3 negatif, 5 juga negatif. Ya. Nah, sebenarnya ini bisa dirubah sih kalau positif sama negatif dia jadi kurang. Ini min 8 ya, seperti itu. Nah, tapi masalahnya bagaimana kalau dia berbeda. Contohnya, ini kita buat 2 dikurang 5 misalkan. Nah, ini kan beda tanda, si 2 nya positif, 5-nya negatif. Nah, kalau kita gunakan garis bilangan yang tadi, kita gunakan garis bilangannya sebentar. Oke. Nah, ini bagaimana caranya? Ya, sama seperti tadi. Tadi di sini kan 2 positif yang ini ya. Ini 2-nya. Nah, kurang 5. Berarti kan kalau kurang berarti arah ke kiri ya. Arah kiri sampai 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Maka jawabannya minus 3 di sini. Nah, tapi juga kita kan nggak mungkin membuat setiap soal itu harus pakai garis bilangan kan gitu. Nah, caranya gini triknya. Kalau dia beda tanda, kita cari selisihnya. Ini seperti 2 sama 5. Ini si 2-nya positif, si 5-nya negatif. Beda tanda. Ambil selisihnya. Selisih antara 2 sama 5 adalah 3 ya kan? Nah, tapi kita lihat yang negatifnya kan si 5 gitu. Makanya pengaruh negatif lebih besar. Jadi harus pakai tanda negatif 3. Oke? Dia tandanya ikut sama yang besar. Misalkan yang berikutnya kalau saya buat di sini minus 2 ditambah 5 misalnya. Nah, ini kan si 2-nya negatif, si 5-nya positif. Cari selisihnya. Selisih 2 sama 5 itu adalah 3. Nah, yang 5-nya bertanda positif. Jadi, ikut yang paling besar. Jadi, positif 3. Seperti itu. Jadi, kalau dia beda tanda bisa positif, bisa juga negatif ya. Tergantung tandanya. Oke. Nah, ini untuk penjumlahannya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, sekarang untuk perkaliannya. Jadi kalau perkalian bilangan bulat. Nah, untuk perkalian bilangan bulatnya ini lebih simpel sebenarnya, kita tidak perlu pakai garis bilangan. Cukup ingat ya, jika sejenis dia positif, misalnya positif dikali positif menghasilkan nilai juga positif. Tapi kalau negatif dikali negatif, nah ini sejenis juga kan artinya. Jadinya positif. Nah, kalau beda tanda, misalnya 1 positif dikali negatif misalnya. Ini hasilnya adalah negatif. Atau misalnya bilangan negatif dikali bilangan positif. Maka ini juga hasilnya negatif. Jadi kalau dia sejenis, itu kita buat positif. Kalau berbeda jenis, kita buat negatif. Kita ambil contoh, misalnya 8 dikali min 2. Nah, ini kan positif sama negatif. Berarti hasilnya minus 16. Tapi kalau misalnya min 3 dikali minus 4 misalkan. Negatif sama negatif. Maka hasilnya positif. Ya, 12. Nah, begitu juga dengan pembagian. Juga sama ya. Jadi kalau positif bagi positif jelas positif, negatif bagi negatif juga jadi positif, seperti itu. Oke, misalnya min 16 dibagi minus 2. Nah, ini minus bagi minus, itu jadi positif 8. Oke ya. Nah, ini semoga bisa dipahami ya. Nah, kita buat soal yang lain ya. Misalkan 9 dikali minus 2. Nah, ini jadi berapa ya? Nah, 9 kali 2 kan 18, tapi 1 positif, 1 negatif. Berarti beda tanda. Nah, kita buat seperti ini. Jadi min 18. Oke, lalu bagaimana kalau dia banyak? Misalkan 2 dikali min 4, terus dikali minus 3. Nah, ini bagaimana? Nah, ini kita lihat. Negatifnya ada 2 ya. Atau kita kalikan dulu. Si 2 sama min 4 itu min 8 kan? Dikali min 3-nya. Nah, ini kan negatif sama negatif jadi positif. Berarti 24. Baiklah, saya rasa cukup sekian dulu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.